Bab keempat, peran Amerika Serikat di Timur Tengah tanggal 15 November tahun 1986. Akan lebih tepat bagi saya untuk memulai ini dengan menampilkan surat kepercayaan diplomatik untuk berbicara kepada Anda mengenai topik ini. Dan karena tidak adil menuliskan versi saya sendiri, izinkan saya membacakan sebuah surat rekomendasi untuk saya yang dikirim ke sebuah jurnal kecil di Inggris, Index on Censorship. Di sana saya menulis sebuah tulisan pendek mengenai beberapa aspek topik tersebut. Dear Dan, maafkan aku karena menulis untukmu lagi dalam kapasitasmu sebagai seorang direktur dan anggota Dewan Redaksi Index on Censorship, tetapi aku tak bisa menahannya. Di sebuah terbitan terbaru yang kumiliki, edisi Juli dan Agustus tahun 1986, muncul sebuah artikel yang sangat menarik, dimulai pada halaman 2 dan berlanjut ke halaman berikutnya. Artikel ini adalah sebuah serangan kepada Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, dan Pers Amerika Serikat oleh Noam Chomsky. Kau mungkin mengenal Chomsky, ia adalah seorang pembela fanatik PLO yang menciptakan standar-standar baru untuk kebohongan intelektual dan keinginan membalas dendam pribadi dalam tulisan-tulisannya tentang Timur Tengah. Tak ada seorang pun yang tersisa di Amerika Serikat yang tertarik dengan politik, yang menganggap serius pandangan Chomsky setelah melihat riwayatnya yang mencengangkan. Oleh karena itu, aku merasa memberikannya 3 halaman penuh untuk menyerang salah satu pers paling bebas di dunia ini tidak bisa dipahami. Memberikannya begitu banyak ruang jelas-jelas terlalu mulia untuk upaya-upaya buruknya. Mungkinkah editor-editormu tidak tahu siapa itu Chomsky dan tidak mengenal tulisan-tulisannya? Atau bisa jadi mereka kenal, tetapi tetap memberikan panggung ini untuknya. Kalau iya, mengapa demikian? Tertanda Elliot, yaitu Elliot Abrams, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Bidang Inter-Amerika, tanggal 29 Juli tahun 1986, di sebuah stasioner resmi Departemen Luar Negeri, sehingga saya rasa bisa dihitung sebagai dokumen publik, beberapa kata-kata pribadi dihilangkan. Saya mengutip surat ini karena 2 alasan. Pertama, karena secara alami saya menghargainya, sebagaimana untuk alasan-alasan yang sama, saya menghargai upaya-upaya para penasihat Soviet di dunia ketiga untuk melarang buku-buku saya, seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun di Uni Soviet, dan penolakan mereka terhadap satu-satunya aplikasi visa saya ke Eropa Timur. Reaksi-reaksi para komisaris kadang menunjukkan bahwa hal itu mungkin adalah yang paling tepat dilakukan. Namun, di balik semuanya, surat itu berhubungan erat dengan topik kita. Surat itu memberikan pengetahuan yang nyata dan khas dalam mentalitas pemerintahan Reagan dan juga pengaruh Israel. Saya harus menyebutkan bahwa surat Abrams hanya salah satu bagian dari serangan mengesankan yang dilontarkan terhadap jurnal yang berani mempublikasikan hal-hal tentang Amerika Serikat dan Israel yang dianggap tidak pantas oleh para penjaga kebenaran. Itu adalah fenomena yang kebanyakan kalian sudah tahu, sebuah fakta yang dengan alasan-alasan jelas juga berhubungan dengan topik kita. Izinkan saya mengesampingkan betapa kurang rasa ironis ini. Ini adalah jurnal yang mengabdi pada penyensoran, kini diserang karena mengizinkan munculnya sebuah tulisan singkat tentang fakta dan analisis yang tidak sesuai dengan selera para komisaris. Apa yang ditunjukkan surat tersebut adalah sebuah unsur totalitarian mendalam yang ada pada mentalitas tokoh-tokoh terkemuka dalam pemerintahan Reagan, bahkan di pembuka yang paling singkat pun tidak boleh ada pemikiran yang tidak bisa diterima. Saya tidak mengatakan bahwa ini di luar spektrum politik Amerika Serikat. Sayangnya tidak. Namun, pada praktik, gaya, dan komitmen-komitmennya, pemerintahan Reagan sangat mewakili posisi ekstrim di dalam spektrum ini. Chingoisme reaksioner yang ekstrim merupakan penyelewengan istilah konservatif, ditandai dengan kebohongan yang disengaja, ketidaktaatan hukum, perluasan kekuasaan negara dan kekerasan,
penyerangan-penyerangan terhadap kebebasan personal dan kebebasan sipil, pembangunan yang mengerikan dan penting untuk masa depan politik dan masyarakat Amerika Serikat, sehingga bagi Timur Tengah dan dunia, memberikan kekuasaan berskala besar bagi Amerika Serikat. Ciri-ciri pemerintahan Reagan tersebut bukannya tidak diketahui, dan secara wajar membangkitkan perhatian di antara para konservatif murni di sini, yang ada sedikit di pemerintahan atau di media dan di luar negeri. 3 tahun lalu, David Watt, Direktur Lembaga Kerajaan Urusan Internasional di London, menulis di Foreign Affairs, mengomentari celah di antara persepsi Amerika Serikat sekarang ini terhadap dunia dan persepsi dunia terhadap Amerika Serikat dengan pengecualian Israel. Afrika Selatan, Presiden Marcos dari Filipina, dan beberapa pemerintah sayap kanan di Amerika Tengah dan Selatan, sebagian besar negara di dunia percaya bahwa pemerintahan Reagan bertindak sangat berlebihan terhadap ancaman Soviet, sehingga mengubah ekonomi Amerika Serikat dan juga dunia, mempercepat perlombaan persenjataan, membelokkan penilaiannya tentang peristiwa-peristiwa di dunia ketiga, dan menghina hubungan internasional dengan retorika yang terburu-buru. Ia menambahkan bahwa, menurut pengalaman saya, hampir mustahil menyampaikan bahkan kepada orang-orang Amerika Serikat yang paling berpengalaman sekalipun, kini betapa berurat berakar dan tersebar luasnya pandangan kritis yang juga merupakan sebuah fakta penting. Seolah untuk mengonfirmasi penilaian ini, dalam artikel tentang kondisi internasional terkini, editor Foreign Affairs, William Bundy menulis bahwa mempertimbangkan tingkat ancaman dari Uni Soviet, pandangan luas pemerintahan Reagan kelihatannya bagi pengamat ini, lebih dekat pada kenyataan dibanding posisi-posisi yang dinyatakan sempit pada negara-negara besar lainnya. Watt sebenarnya melebih-lebihkan celah tersebut. Para elit Eropa tidak begitu terlepas dari histeria Reagan sebagaimana yang ia nyatakan, dan pengecualian-pengecualiannya melampaui apa yang sudah ia sebutkan, termasuk di dalamnya adalah Prancis secara khusus, tempat banyak intelektual Paris mengadopsi fanatisme Reagan seperti kecenderungan terbaru mereka. Selanjutnya, sebagaimana yang diungkapkan komentar Bundy, apa yang digambarkan Watt mewakili pendapat elit Amerika Serikat dengan lebih baik dari pemerintahan Reagan. Bundy menulis tujuan yang hampir bertentangan dengan spektrum para elit. Watt menggambarkan versi yang lebih ekstrim dari reaksi para elit secara umum terhadap masalah-masalah yang diakibatkan oleh Perang Vietnam, termasuk kerugian yang menimpa ekonomi Amerika Serikat dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh industri-industri lawan, dan gangguan ketertiban baik di dunia ketiga dan di negara masing-masing, merupakan faktor-faktor yang membutuhkan tindakan keras negara sehingga seruan tentang ancaman Rusia terus terjadi dalam situasi-situasi semacam itu. Namun, maksud penting Watt memang cukup akurat. Sejak saat itu, isolasi terhadap Amerika Serikat terus meningkat, contohnya sebagaimana ditunjukkan dalam voting terhadap sejumlah besar isu di PBB. Hanya dalam beberapa minggu terakhir, Majelis Umum PBB melakukan voting dengan dukungan 124-1 untuk kepentingan zona perdamaian Atlantik Selatan dan 94-3 yang meminta Amerika Serikat untuk mematuhi ketentuan Mahkamah Internasional perihal gencatan senjata Amerika Serikat terhadap Nikaragua. Di kasus tersebut, Amerika Serikat bersama dua negara kliennya, El Salvador yang merdeka seperti merdekanya Polandia dari Uni Soviet dan Israel, yang telah memilih untuk menjadi tentara bayaran untuk Amerika Serikat. Isolasi Amerika Serikat terhadap voting Timur Tengah sangat terkenal, tetapi fenomenanya lebih umum. Pada tahun 1980 sampai tahun 1985 saja, Amerika Serikat mengambil 27 hak veto di Dewan Keamanan PBB, dibandingkan dengan 15 hak veto sepanjang sejarah PBB. Semuanya terjadi sejak tahun 1966, dan 4 hak veto untuk Uni Soviet pada tahun 1980-an. Tanggapannya cukup menarik. Pada masa-masa awal PBB,
ketika masih betul-betul berada di bawah kontrol Amerika Serikat dan bisa digunakan untuk tujuan-tujuan perang dingin, sikap umum terhadap organisasi PBB sangat baik dan ada banyak perdebatan sungguhan mengenai apa yang menyebabkan Uni Soviet, yang kemudian hampir terisolasi, menjadi begitu negatif. Mungkin ini merupakan akibat dari sebuah doktrin yang disebut diaperologi, sebuah teori yang menyatakan bahwa kita bisa memastikan apa pilihan politik orang-orang hanya dengan melihat negara dan komunitas yang membesarkannya, yang semakin menguatkan negativisme. Bersamaan dengan menurunnya dominasi global Amerika Serikat dari puncak masa setelah perang yang fenomenal, sikap terhadap PBB menjadi lebih kritis dan kini sikap permusuhannya menjadi semakin ekstrim. Kita tidak lagi membaca huraian-huraian tentang negativisme Rusia, tetapi lebih pada fakta-fakta yang sama mencengangkan bahwa dunia ini telah salah langkah, sebagaimana yang dijelaskan secara saksama oleh wartawan New York Times di PBB, Richard Bernstein. Jajak pendapat di Eropa juga menunjukkan hasil-hasil serupa. Sebuah jajak pendapat usia yang bersifat rahasia menunjukkan bahwa di luar Prancis, pendapat Eropa percaya bahwa Mikhail Gorbachev mengontrol persenjataan lebih banyak daripada Reagan, dengan angka 4:1 di Inggris dan 7:1 di Jerman. Isolasi internasional ini hanya mendapat sedikit perhatian dari pemerintahan Reagan. Mereka sudah mempertunjukkan sebuah pemahaman licik tentang manjurnya penggunaan kekerasan dan penindasan. Sebagaimana para pendahulu mereka dan contoh-contoh lain yang tersebar di dunia, mereka paham betul bahwa kemenangan-kemenangan biasa atas musuh-musuh yang lemah dan tidak berdaya bisa dimanipulasi untuk membangkitkan sentimen jingoisme dan semangat yang meluas di dalam negeri, jika warga bisa betul-betul ditakuti dengan ancaman-ancaman mengerikan terhadap keberlangsungan hidupnya. Di antara contoh-contoh yang sudah pernah terjadi adalah peringatan-peringatan Hitler tentang pengepungan Jerman oleh negara-negara musuh yang bertekad untuk menghancurkannya, seperti Ceko, dengan belati tertuju tepat ke jantung Jerman, sikap agresif dan teror Ceko serta Polandia, dan di atas semuanya ancaman konspirasi internasional Yahudi. Para pendukung pemerintahan Reagan paham betul apa yang disebut H.L. Mencken sebagai tujuan menyeluruh politik praktis, yaitu untuk membuat masyarakat waspada, sehingga akan beramai-ramai dituntun menuju keselamatan, melalui ancaman serangkaian momok menakutkan, yang kesemuanya hanya karangan saja. Bagi yang lainnya, hegemoni budaya Amerika Serikat ini sangat hebat sehingga doktrin-doktrin yang dibuat untuk tujuan dalam negeri akan diadopsi atau dianggap serius, betapapun menggelikannya. Dan jika tidak, ancaman terhadap meningkatnya kekerasan jika musuh-musuh Amerika Serikat terbukti tidak mau menyerah, dan harga yang harus mereka korbankan untuk itu, semuanya terus dipercaya dan dimanfaatkan dengan sangat efektif. Kampanye propaganda tentang terorisme internasional merupakan satu contoh digunakannya teknik-teknik tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para pembuat kebijakan di pemerintah Reagan tahu bahwa para kelompok liberal di Kongres dan media bisa dengan mudah ditakut-takuti dengan tuduhan bahwa mereka terlalu lemah dan kurang militan menghadapi ancaman apapun yang mungkin menjadi momok mengerikan saat itu, sehingga mereka akan berbaris dengan patuh dalam perang salib melawan terorisme. Mereka juga paham bahwa sumber-sumber daya kekerasan yang berlimpah dalam komando mereka dianggap remeh oleh dunia. Kenyataannya, mereka begitu sering memanfaatkan perhatian-perhatian dunia terhadap kekerasan yang mereka lakukan, seperti dalam konferensi Tokyo setelah pengeboman Libya, ketika pendukung Reagan mengumpulkan para elit barat dengan memperingatkan mereka bahwa kecuali mereka mendukungnya, entah apa yang akan dilakukan orang-orang Amerika yang marah kemudian. Sikap menghina Kongres ini juga kerap dilakukan. Misalnya, bulan lalu, dalam rancangan undang-undang otorisasi militer, kedua Dewan Kongres menuntut pejabat eksekutif untuk mematuhi hasil perundingan SALT II, demi keamanan nasional. Beberapa minggu kemudian,
pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan melewati batasan-batasan SALT II. Juru bicara pemerintah menjelaskan bahwa Kongres sedang berada di luar dan konferensi di Islandia sudah berlalu. Gorbachev tidak diharapkan di sini. Jadi apa yang menahan kita? Istilahnya, polisi sedang melihat ke arah lain, jadi kenapa tidak kita rampok saja tokonya? Kenyataannya, Kongres tidak sedang ada di luar, dan pemerintah tahu betul, dan memang terbukti tidak sulit bagi gerombolan jalanan untuk tidak mengindahkan lawan yang secara umum terlihat lemah. Sikap terhadap publik terlihat sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang pejabat Reagan sebagai operasi perang psikologis yang dirancang untuk membuat agenda debat atas Nicaragua, sebuah kampanye untuk mengaburkan kebenaran yang disebut operasi kebenaran. Goebbels dan Stalin pasti terhibur. Upaya mengaburkan kebenaran sudah menjadi keahlian pemerintah sejak masa-masa awal, sekalipun media dan Kongres selalu terlihat kaget ketika ada yang terbongkar, seperti kampanye serupa yang berhubungan dengan Libya pada tahun 1986, lihat bab 3. Dalam hal ini, pertunjukan kekejaman yang mengejutkan mengharuskan sedikit pelalaian atau amnesia. Awal Agustus tahun 1981, Newsweek memberitakan program pemerintah untuk mengaburkan kebenaran yang dirancang untuk mempermalukan Gaddafi dan pemerintahannya, bersama dengan bermacam-macam tindakan terorisme Amerika Serikat terhadap Libya untuk menunjukkan bahwa Gaddafi ditentang oleh kekuatan politis pribumi. Kampanye-kampanye pengaburan kebenaran yang sangat banyak itu cukup berhasil berkat kerja sama media, pertarungan persenjataan, dan banyak hal lainnya. Kami mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai terkuatnya program canggih untuk menghindari pembatasan-pembatasan kongresional dalam bantuan militer untuk tentara proksi teroris yang menyerang Nicaragua. Atau gerakan perlawanan, sebagaimana yang diistilahkan oleh pemerintah dan media-media loyal, sebuah perlawanan yang diorganisasi oleh penegak separuh dunia untuk menyerang Nicaragua dengan dalih-dalih yang dibuat di luar perbatasannya. Istilah tentara proksi, sebaliknya digunakan di dokumen-dokumen internal Gedung Putih, dan terorismenya tidak disembunyikan dalam laporan-laporan rahasia. Salah satu contoh perencanaan yang disusun hati-hati di balik operasi-operasi teroris, ingatlah keputusan pemerintahan Reagan untuk menjual AWAC atau pesawat peringatan dini, yang mungkin tidak begitu berguna kepada Arab Saudi pada tahun 1981. Ini adalah langkah politik yang tidak terlalu disukai, dan tidak jelas juga penyebab pada waktu itu pemerintah sangat bertekad untuk melakukan hal tersebut. Beberapa dugaan tentang alasan-alasan pemerintah mulai bermunculan sejak saat itu. Para perencana di pemerintah Reagan sudah jelas mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam mendanai tentara proksinya. Ketika Kongres merespons tekanan publik, yang kemudian meminta pemerintah untuk membatasi perang teroris atas Nicaragua, pemerintah meminta Arab Saudi untuk membayar hutangnya dan mendanai pengiriman persenjataan untuk kontra. Dan ternyata persenjataan itu adalah persenjataan Soviet yang disita oleh Israel selama masa agresi yang didukung Reagan di Lebanon. Itu semua adalah akal bulus teroris-teroris internasional, dengan visi global yang canggih. Kini, setelah mereka akhirnya melampaui titik ketika mereka bisa dengan mudah ditekan, tersingkapnya kebenaran akan mendatangkan dalih bahwa para pembuat kebijakan Reagan adalah pegawai-pegawai buruk yang tidak cakap. Tanggapan tetap para elit terhadap kegagalan rencana-rencana negara adalah untuk memusatkan perhatian pada tuduhan ketidakcakapan pribadi, sehingga bisa mengalihkan ancaman bahwa publik bisa tahu sifat dasar sistemis kebijakan, yang menjadi dukungan umum dalam lingkaran-lingkaran elit di samping dukungan taktis, dan akar-akar institusional atas komitmen-komitmen tersebut. Namun, tak seorang pun boleh diperdaya untuk mempercayai bahwa mereka sedang menyaksikan operasi-operasi orang bodoh dan tidak cakap. Pencapaian-pencapaian mereka dalam mengelola terorisme internasional yang efisien sangat mengesankan, dari Timur Tengah sampai Amerika Tengah, dan di luar itu.
Fakta penting lainnya juga harus diingat, skandal-skandal terkini merupakan bukti besar gerakan-gerakan massa sejak 1960-an, yang memaksa negara untuk menempuh operasi gelap untuk menyembunyikan terorisme dan kekerasannya. Operasi-operasi yang begitu rumit sehingga tidak lagi bisa mereka sembunyikan dari mata publik. Jika saja publik bersikap masa bodoh dan diam, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Reagan bisa jadi menyaingi praktik-praktik John F. Kennedy, ketika ia begitu saja mengirim armada udara Amerika Serikat untuk melakukan pengeboman berskala besar dan memulai misi-misi penggundulan dan perusakan panen di Vietnam Selatan dari tahun 1961 sampai tahun 1962. Atau, Lyndon Johnson ketika ia meningkatkan agresi terhadap Vietnam Selatan melalui darat dan udara, memperluasnya sampai ke utara, juga dan mengirim 23.000 tentara angkatan laut ke Republik Dominika untuk mencegah ancaman terhadap demokrasi di sana, yang semuanya terjadi pada awal tahun 1965, dengan sedikit protes pada masa itu. Operasi-operasi gelap berisiko terbongkar dan berisiko meruntuhkan sikap retoris pemerintah, misalnya, memerangi terorisme. Ini bisa mencegah panglima-panglima teroris, untuk setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa bahkan di masyarakat yang terdepolitisasi secara umum seperti di Amerika Serikat, tanpa partai-partai politik atau media besar di luar konsensus elit berbasis bisnis yang picik, tindakan masyarakat yang tidak bisa dibilang remeh mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi kebijakan, meskipun secara tidak langsung, sejak dan selama tahun-tahun Perang Vietnam. Fakta-fakta penting ini perlu diingat untuk menghubungkan dengan yang terjadi di Timur Tengah. Satu unsur jaringan teror internasional yang dikelola oleh Amerika Serikat adalah Liga Dunia Anti-Komunis, yang terdiri atas kelompok Nazi, antisemit, para pembunuh dalam kelompok pasukan maut, dan beberapa pembunuh serta penjahat-penjahat paling buruk di seluruh dunia, yang dimobilisasi oleh pemerintah Reagan dalam jaringan efektif para pembunuh dan penyiksa yang menjangkau seluruh dunia. Bulan lalu, Liga itu menarik perhatian publik dalam kasus Hasenfus di Nicaragua. New York Times, seperti biasanya, memberitakan propaganda pemerintah sebagai sebuah fakta, menyatakan bahwa liga tersebut telah menyingkirkan unsur-unsur jahatnya ketika Jenderal Singlaub mengambil alih pada 1980-an. Liga Dunia Anti-Komunis ini baru saja menyelesaikan konferensi tahunannya di Eropa, tidak diberitakan di media, sejauh pengetahuan saya. Para pemimpin-pemimpin Nazi yang hadir, diberi tepuk tangan meriah ketika pemimpin mereka, para pembunuh dari masa Hitler, dipanggil ke podium untuk menyapa audiens. Pemimpin-pemimpin pasukan maut Amerika Latin, diduga dikeluarkan pada tahun 1984, muncul lagi sekali pada konferensi-konferensi di tahun 1984 sampai tahun 1985 yang didanai oleh afiliasi Amerika Serikat, sebuah organisasi pendidikan bebas pajak. Liga ini terus memasukkan kelompok Nazi, rasis dari berbagai golongan dan para pembunuh dari seluruh dunia. Liga ini tidak hanya didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara kliennya, khususnya Taiwan dan Korea Selatan, tetapi juga oleh Suriah dan negara-negara Arab, menurut laporan. Dan cara-cara bekerjanya disembunyikan oleh lobi Israel. Dalam pengantar buku terbaru mereka tentang liga ini, Scott Anderson dan John Anderson mengomentari bahwa Liga Anti-Penistaan, ADL Anti-Defamation League, atas B'nai B'rith, seorang anggota terkemuka lobi Israel di dalam negeri, menolak memberi mereka informasi tentang sekumpulan orang-orang antisemit, yang kini mengabdi pada tujuan jaringan teror internasional Reagan yang mereka dukung secara umum. Semua ini, dan lebih banyak lagi, menunjukkan sebuah pemahaman canggih tentang cara melakukan terorisme internasional, dari beberapa contoh historis. Riwayat buruk Liga Dunia Anti-Komunisme harusnya mengingatkan kita bahwa ketika kekejaman kelompok pendukung Reagan dianggap tidak umum,
setidaknya kekejaman itu tidak khusus di sejarah Amerika Serikat. Segera setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat beralih tugas untuk menekan perlawanan anti-fasis di hampir seluruh dunia, kadang demi kepentingan kelompok fasis dan kaki tangannya. Salah satu unsur program global ini adalah rekrutmen gangster Nazi seperti Klaus Barbie, penjagal Lyon, yang bertanggung jawab atas kekejaman-kekejaman menghebohkan di Prancis dan didaulat sebagai orang yang memata-matai Prancis untuk intelijen Amerika Serikat. Contoh yang jauh lebih penting misalnya Reinhard Gehlen, yang bertanggung jawab atas operasi-operasi intelijen Hitler di Eropa Timur dan tak lama kemudian ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugas sama di bawah CIA, di intelijen Jerman Barat. Organisasinya bertanggung jawab terhadap dukungan Amerika Serikat atas tindakan-tindakan militer terhadap Uni Soviet dan Eropa Timur, bersama dengan tentara-tentara yang telah didukung Hitler. Operasi-operasi ini dijalankan oleh kantor George Kennan di Departemen Luar Negeri, menurut John Loftus, yang menyelidiki masalah-masalah ini untuk Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kemudian, ketika banyak orang-orang berguna ini tak lagi bisa dilindungi di Eropa, pemerintah Amerika Serikat membawa mereka ke sini atau Amerika Latin dengan bantuan dari Vatikan dan pendeta-pendeta yang rasis. Mereka terus mengabdi pada kepentingan-kepentingan pemerintah Amerika Serikat, melatih para penyiksa dengan metode-metode yang ditemukan oleh Gestapo, membantu mendirikan negara-negara dengan keamanan nasional neo-Nazi di Amerika Latin dan membuat aparat pasukan maut Amerika Tengah dalam kerangka pasukan keamanan yang dilatih Amerika Serikat, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi saat kita melihat secara langsung kasus Timur Tengah. Melihat hubungan Amerika Serikat dengan Iran, sekarang ini diberita, tetapi dengan konteks historis yang sebagian besar dihilangkan, biasanya merupakan hal-hal yang menjadi pelajaran-pelajaran yang tidak begitu menyenangkan. Pemerintahan Reagan berpendapat bahwa pengiriman-pengiriman persenjataan ke Iran yang dilaporkan baru-baru ini melalui Israel adalah bagian dari upaya untuk membangun kontak dengan unsur-unsur moderat di Iran. Pernyataan ini rasanya benar, secara istilah, jika kita masuk dalam domain newspeak yang lazim, yang mana istilah moderat digunakan untuk merujuk pada unsur-unsur yang umumnya patuh pada perintah-perintah dan permintaan-permintaan Amerika Serikat. Istilah ini merupakan penyeimbang bagi istilah radikal, yang digunakan untuk merujuk kepada mereka yang tidak mengikuti perintah dengan tepat. Ingat, bahwa terminologi ini tidak ada hubungannya dengan komitmen terhadap kekerasan dan teror kelompok-kelompok tersebut, atau bahkan tujuan-tujuan sosial dan politik mereka, terlepas dari ciri-ciri penting definisi istilah itu. Oleh karena itu, pembunuhan massal yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia dianggap moderat, tetapi kelompok Swabantu Petani yang dikelola oleh gereja di El Salvador disebut radikal, sehingga harus dibasmi oleh teror dengan gaya Pol Pot, yang dipimpin oleh pasukan bayaran Amerika Serikat. Di Iran, Amerika Serikat mengembalikan para kaum moderat ke dalam kekuasaan dengan sebuah kudeta CIA yang digambarkan oleh New York Times tanggal 6 Agustus tahun 1954, sebagai sebuah pelajaran untuk negara-negara belum berkembang dengan sumber daya yang kaya. Sebuah pelajaran dengan harga yang harus dibayar oleh seseorang yang gelap mata dengan nasionalisme fanatis dan berusaha untuk mengambil kendali atas sumber-sumber daya mereka, sehingga menjadi radikal. Iran terus menjadi moderat sampai jatuhnya Syah pada tahun 1979 sembari mengumpulkan rekam jejak hak asasi manusia terburuk di dunia, sebagaimana yang didokumentasikan dengan teratur oleh kelompok-kelompok Amnesty Internasional dan kelompok hak asasi manusia lainnya, tanpa mempengaruhi Sang Syah sebagai seorang moderat atau tepuk tangan pujian untuknya dari para elit Amerika Serikat. Sang Syah ini didukung oleh pemerintahan Carter sampai akhir masa pemerintahan berdarahnya. Amerika Serikat lalu mencari kemungkinan sebuah kudeta militer, tetapi tidak berhasil. Sejak saat itu, aliran persenjataan ke Iran diurus,
sebagian melalui Israel yang punya hubungan-hubungan sangat dekat dengan Syah dan militernya. Perhatikan bahwa hal yang hampir sama terjadi juga dalam kasus Somoza di Nicaragua, yang jatuh hampir pada masa yang sama. Pemerintahan Carter juga mendukungnya sampai akhir, dengan Israel yang menyediakan persenjataan, tentu saja dengan dukungan Amerika Serikat secara diam-diam, sementara ia membunuhi puluhan ribu orang dengan kegeraman yang dahsyat. Carter mencoba menjatuhkan kekuasaan Garda Nasional ketika Somoza tidak lagi bisa dipertahankan. Segera setelah itu, sisa-sisa Garda Nasional dibuat lagi di Honduras dan Costa Rica dengan bantuan proksi-proksi Amerika Serikat seperti Argentina, karena berada di bawah jenderal-jenderal neo-Nazi, sehingga disebut sebagai negara klien moderat yang berguna, dan diambil alih secara langsung oleh Amerika Serikat dan dikelola sebagai sebuah tentara proksi teroris yang membaktikan diri untuk mencegah ancaman reformasi sosial di Nicaragua. Sementara itu, para elit Amerika Serikat mengalami sebuah perubahan. Mereka menjadi sangat perhatian, untuk kali pertamanya, dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasi di Nicaragua dan Iran, sebuah kebangkitan moral tiba-tiba yang gagal mendapatkan penghargaan yang pantas. Kembali ke Iran, menurut Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Moshe Arens, pada Oktober tahun 1982, persediaan persenjataan Israel untuk Iran setelah jatuhnya Syah dibawa dengan koordinasi pemerintah Amerika Serikat di tingkat-tingkat yang hampir masuk ke dalam tingkat tertinggi. Tujuannya adalah untuk melihat jika kita tidak bisa menemukan wilayah-wilayah kontak dengan militer Iran, untuk menjatuhkan rezim Khomeini, atau setidaknya untuk membuat kontak dengan beberapa petinggi militer yang mungkin suatu hari akan memiliki kekuasaan di Iran. Yaakov Nimrodi, pejabat intelijen dan pedagang senjata Israel yang menyamar sebagai atase militer di Iran selama masa kekuasaan Syah, menggambarkan rencana ini di siaran BBC pada tahun 1982. Duta Besar de facto Israel atas Iran, Uri Lubrani dari Partai Buruh, menambahkan rincian lebih jauh di program yang sama. Saya sangat yakin kalau Teheran bisa diambil alih dengan pasukan yang cukup kecil, penuh tekad, bengis, dan kejam. Maksud saya, orang yang akan memimpin pasukan itu harus diarahkan secara emosional pada kemungkinan-kemungkinan bahwa mereka harus membunuh puluhan ribu orang. Ini menunjukkan betapa moderatnya mereka, secara teknis. Ide-ide serupa juga dinyatakan oleh David Kimche, Kepala Kantor Luar Negeri Israel dan mantan Wakil Direktur Mossad. Kimche dan Nimrodi kini dikenal media sebagai orang-orang di antara mereka yang memprakarsai program bantuan militer Amerika Serikat ke Iran melalui Israel yang berhubungan dengan sandera-sandera Amerika Serikat dan pencarian kelompok moderat pada pertengahan tahun 1980-an. Namun, pandangan-pandangan orang-orang Israel mengenai program-program tersebut, yang jauh sebelum ada sandera di berangus. Pada saat yang sama, awal tahun 1982, rencana-rencana itu didukung secara umum. Dengan beragam tingkat skeptisisme yang mungkin terjadi, oleh Richard Helms, mantan Direktur CIA dan mantan Duta Besar untuk Iran, Robert Comer kandidat terdepan untuk persidangan-persidangan kejahatan perang pada akhir tahun 1960-an dan pejabat tinggi Pentagon di bawah pemerintahan Carter, salah seorang perancang pasukan gerak cepat yang menurutnya bisa digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok moderat setelah kudeta militer, dan lainnya. Semua ini juga kini diberangus. Fakta-fakta serupa juga diberitakan akhir-akhir ini, meskipun diabaikan, sebelum skandal-skandal itu akhirnya meledak, misalnya, oleh juru bicara senior Kementerian Luar Negeri Israel Avi Pasner, yang mengkonfirmasi di sebuah wawancara bahwa pada tahun 1982, Israel telah mengirim persediaan-persediaan senjata ke Iran dengan persetujuan Amerika Serikat, termasuk di dalamnya suku cadang untuk pesawat-pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat. Arus senjata ke Iran melalui Israel,
dan mungkin jalur-jalur lainnya, kelihatannya terus sampai ke tingkat yang cukup untuk terus berhubungan dengan unsur-unsur yang tepat di dalam militer Iran, meskipun Amerika Serikat menolak mengirim persenjataan cukup yang memungkinkan Iran menang dalam perang Iran-Irak, yang tentu saja akan menjadi bencana bagi kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung Saddam Hussein. Sehingga, Amerika Serikat menghalangi transaksi besar senjata antara Iran dan Israel pada akhir April, dengan menangkapi mantan jenderal Israel, di antara lainnya. Tak ada satupun dari semua fakta ini ditemukan pada akhir tahun 1986, sebagaimana yang diindikasikan oleh rujukan-rujukan sebelumnya. Pada tahun 1982, berita halaman depan dari editor New York Times, Les Legal, memberitakan bahwa separuh persenjataan ke Iran dikirim atau diatur oleh Israel, tentu saja dengan sepengetahuan Amerika Serikat dan setidaknya dengan otorisasi diam-diam, dan sisanya dibeli dari pedagang-pedagang senjata lepas, beberapa di antaranya mungkin berhubungan dengan intelijen Israel, sementara CIA sedang melaksanakan aksi diam-diam melawan rezim Khomeini dari basisnya di Turki Timur. Pengungkapan aren ini diberitakan secara mencolok di Boston Globe selama beberapa hari berturut-turut, di antara kasus-kasus lainnya. Pada beberapa bulan terakhir, sebelum skandal-skandal terbuka, informasi tambahan muncul. Sehingga, pada bulan Mei, Patrick Seale memberitakan bahwa pedagang-pedagang senjata Israel dan Eropa sibuk dengan perbekalan perang untuk Iran saat Israel menyalurkannya dengan jalur persenjataan memutar yang biasa. Misalnya, sebuah kapal kini ada di laut, membawa lebih dari 25.000 ton meriam, amunisi, senapan, suku cadang pesawat tempur, dan beberapa perbekalan perang lainnya dari Israel diperintahkan untuk memprosesnya langsung ke Iran, bukannya lewat Zaire. Susah rasanya mempercayai pertunjukan mencengangkan saat ini dalam hal tersebut. Ingat lagi kesamaan antara kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dan Nicaragua. Di sana juga, susah mempercayai pertunjukan mencengangkan mengenai fakta bahwa pemerintahan Reagan telah berhubungan secara aktif dalam mengatur dukungan militer bagi tentara-tentara proksinya, mengelak dari undang-undang kongresional, tanpa menyebut persidangan Mahkamah Internasional, ketidaksejalanan dengan negara teroris, dan hukum-hukum yang kembali ke Undang-Undang Netralitas abad 18. Kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai kasus-kasus ini dengan mengikuti sejarah-sejarah baru-baru ini. Pertama-tama, ingat bahwa pola penjualan senjata ke Iran adalah sesuatu yang klasik, sebuah fakta penting yang dimungkiri dalam penjelasan terbaru. Misalnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi penuh permusuhan 30 tahun yang lalu, ketika CIA mensponsori sebuah pemberontakan militer yang gagal di Indonesia pada tahun 1958. Selama masa permusuhan itu, Amerika Serikat terus menyediakan persenjataan untuk rezim Soekarno. Pada akhir tahun 1965, Jenderal Soeharto yang pro-Amerika melakukan kudeta militer, yang akhirnya menyebabkan pembantaian sekian ratus ribu orang, yang kebanyakan adalah petani-petani tanpa lahan, dan pemusnahan satu-satunya organisasi politik berbasis massa di Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Indonesia lalu dikembalikan ke dunia bebas, bebas untuk dirampok dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang, yang hanya dirintangi oleh nafsu merampok para jenderal yang berkuasa, yang menjalankan sebuah kediktatoran korup dan bengis. Perkembangan-perkembangan ini disambut hangat di Barat, dan dianggap sebagai upaya pemulihan nama baik atas agresi Amerika Serikat melawan Vietnam Selatan, yang disebut pertahanan diri terhadap Vietnam Selatan dalam sistem propaganda, yang memberikan sebuah tameng yang mendukung para jenderal untuk melakukan pembersihan yang perlu atas masyarakat mereka. Dalam testimoni Senat setelah pembantaian, Menteri Pertahanan McNamara diminta untuk menjelaskan penyediaan persenjataan ke Indonesia selama masa permusuhan hebat antara dua negara.
Ia ditanya apakah penyediaan persenjataan ini telah membayar dividennya, dan menjawab sudah, termasuk di dalamnya 700.000 mayat saat itu menurut teman-teman Indonesia. Laporan kongresional memastikan bahwa pelatihan dan mempertahankan komunikasi dengan para pejabat militer telah membayar dividen yang sangat besar dalam menggulingkan Soekarno. Hampir mirip dengan sumber dari Pentagon yang menyatakan bahwa pengaruh militer Amerika Serikat terhadap pemimpin-pemimpin militer lokal secara luas dianggap sebagai sebuah unsur dalam kudeta yang menggulingkan presiden berhaluan kiri Brasil, Presiden João Goulart pada tahun 1964, menerapkan negara dengan keamanan nasional lengkap dengan penyiksaan, penindasan, dan keuntungan-keuntungan untuk investor luar negeri, juga disambut dengan gembira oleh orang-orang Kennedy yang liberal. Cerita ini kembali diulang di Chile beberapa tahun kemudian. Selama rezim Salvador Allende, Amerika Serikat terus mengirim persediaan senjata sambil berusaha keras menggulingkan rezim, dan dihadiahi dengan kudeta Augusto Pinochet, yang lagi-lagi disambut hangat di Amerika Serikat. Operasi-operasi Iran juga sesuai dengan pola rencana kebijakan, yang memang bisa dipahami dan masuk akal. Seseorang bisa dengan mudah memahami penyebab itu semua didukung terang-terangan oleh Richard Helms dan yang lainnya pada tahun 1982. Hubungan Amerika Serikat dengan Iran di bawah pemerintahan Shah juga harus diingat lagi, dalam kaitannya dengan hal ini. Iran ditugasi peran sentral dalam mengontrol Timur Tengah di bawah doktrin Nixon, yang didasarkan pengakuan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan keinginannya di mana saja sehingga harus bergantung pada polisi di daerah tersebut, istilah yang digunakan oleh Menteri Pertahanan Melvin Laird, yaitu proksi-proksi lokal yang akan melaksanakan kewajiban regionalnya dalam keseluruhan kerangka perintah yang diatur oleh Amerika Serikat, menurut kalimat Henry Kissinger saat itu. Persekutuan tiga negara yang dilakukan secara diam-diam disusun dengan menghubungkan Iran, Arab Saudi, dan Israel di bawah pengawasan Amerika Serikat, yang melakukan upaya membela dominasi Amerika Serikat terhadap cadangan energi besar di dunia dan menjaga cadangan energi itu dari musuh-musuh utama, masyarakat pribumi, yang mungkin terinfeksi ide-ide radikal bahwa mereka juga harus mendapatkan bagian dalam mengontrol sumber-sumber daya di tanah mereka. Ini kebetulan hanya satu contoh pola di seluruh dunia. Dalam konteks inilah hubungan khusus dengan Israel berkembang. Pada tahun 1958, Dewan Keamanan Nasional mencatat bahwa sebuah akibat wajar yang logis terhadap penentangan kepada orang-orang berkebangsaan Arab yang radikal dalam istilah teknisnya, adalah mendukung Israel sebagai satu-satunya kekuasaan pro-Barat yang kuat di kawasan Timur. Menurut biografi David Ben-Gurion, Michael Bar-Zohar, saat itu Israel menandatangani sebuah fakta batas luar yang berjangka panjang, dengan Iran, Turki, dan Ethiopia, didukung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles. Sepanjang 1960-an, intelijen Amerika Serikat memperlakukan Israel sebagai sebuah pagar untuk tekanan-tekanan kaum nasionalis radikal terhadap Arab Saudi. Dan konsepsi Israel sebagai sebuah aset strategis dilembagakan dalam kebijakan Amerika Serikat setelah kemenangan Israel yang didukung Amerika Serikat pada tahun 1967. Khususnya setelah Israel mengambil langkah untuk mengeblok dukungan Suriah atas pembunuhan massal warga Palestina di Yordania pada tahun 1970 ketika Amerika Serikat tidak mampu mengintervensi secara langsung karena alasan-alasan domestik. Jatuhnya Shah di Iran semakin memperluas peran Israel sebagai aset strategis, yang mengabdi dengan cara menjalankan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, Israel menyediakan layanan tambahan yang terus meningkat untuk Amerika Serikat di Afrika Selatan, Asia, dan Amerika Latin. Sekitar tahun 1970, sebuah perpecahan berkembang di antara para elit Amerika Serikat atas kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Hal ini ditunjukkan dengan kontroversi antara Menteri Luar Negeri William Rogers, yang melanjutkan rencana untuk penyelesaian politis konflik Arab dengan Israel bersama dengan konsensus internasional pada waktu itu, dan Henry Kissinger yang berpendapat bahwa kita harus membuat jalan buntu. Alasannya untuk mendukung penolakan Israel atas tawaran Anwar Sadat pada Februari tahun 1971 mengenai penyelesaian damai total bersama dengan kebijakan resmi Amerika Serikat. Pandangan-pandangan Kissinger menang. Sejak saat itu, para penentangnya menentang keras terhadap penyelesaian politis murni, telah mendominasi kebijakan Amerika Serikat yang memilih menyaksikan aset strategis Israel memainkan peranannya dalam kontrol Amerika Serikat terhadap kawasan-kawasan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Ini menjelaskan komitmen Amerika Serikat yang terus-menerus mengeblok penyelesaian politis, yang mungkin akan menyatukan Israel ke dalam wilayah tersebut. Secara konsisten, Amerika Serikat terus mencoba untuk mempertahankan konfrontasi militer dan memastikan bahwa Israel tetap menjadi aset strategis. Dalam konsepsi ini, Israel harus sangat dimiliterkan, maju secara teknologi. Sebuah negara paria dengan sedikit rintangan dalam kemandirian ekonomi terlepas dari produksi teknologi tinggi, kadang dalam koordinasi dengan Amerika Serikat, bergantung pada Amerika Serikat dan menjadi semakin tergantung, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Amerika Serikat sebagai polisi lokal dan negara dengan tentara bayaran yang bekerja untuk tujuan-tujuan Amerika Serikat dimanapun. Misalnya dalam mendukung pembunuhan besar-besaran di Guatemala ketika faktor-faktor dalam negeri mencegah Washington berpartisipasi penuh. Bagaimana dengan hubungan-hubungan Amerika Serikat dengan dunia Arab? Pertama, Amerika Serikat akan melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa ia mengontrol sumber-sumber energi utama di Jazirah Arab. Ini adalah prinsip utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sebagaimana yang sudah dilakukan sepanjang masa setelah Perang Dunia Kedua. Pemerintah Amerika Serikat lalu akan mendukung kaum nasionalis moderat, seperti pemimpin elit di Arab Saudi, yang terkenal dengan kemoderatannya. Arab Saudi juga diminta untuk mendukung terorisme internasional, seperti yang sudah disebutkan. Dan akan ada sedikit keterkejutan saat terkuak kalau Arab Saudi terlibat secara mendalam atas penyediaan persenjataan untuk Iran bersama dengan sekutu Israel secara diam-diam serta dalam kegiatan-kegiatan teroris Amerika Serikat di Amerika Tengah, dan mungkin juga tempat lain, Afrika Selatan misalnya. Pada waktu yang sama, Amerika Serikat akan menolak para nasionalis radikal dengan konsisten yang merintangi jalan menuju tujuan-tujuan Amerika Serikat. Libya adalah salah satu contoh lain. Ketika Amerika Serikat tampaknya telah mendukung upaya Qaddafi dalam meningkatkan harga minyak pada awal 1970-an, untuk memperkuat posisi kelompok moderat seperti Iran, Kuwait, dan Arab Saudi, Libya telah lama menjadi rintangan bagi tujuan-tujuan Amerika Serikat, dan didaulat sebagai sasaran utama sejak hari-hari pertama pemerintahan Reagan di bawah dalih perang melawan terorisme internasional. Dalam hubungan ini, kita harus ingat bahwa pemerintahan Reagan menghadapi masalah yang sedikit serius sejak awal. Berlawanan dengan banyak anggapan-anggapan orang, kebijakan-kebijakan utamanya secara umum tidak populer. Populasi penduduk, seperti sebelumnya, terus mendukung pengeluaran sosial dibanding pengeluaran politik dan menolak program yang memperluas kekuasaan negara dan pengubahan negara, lebih dari sebelumnya, ke dalam negara sejahtera bagi kaum kaya, yang merupakan fungsi utama sistem Pentagon, penyedia subsidi yang dipaksakan untuk masyarakat atas industri berteknologi tinggi di dalam sistem subsidi publik, dan keuntungan swasta yang disebut perusahaan bebas. Publik juga secara umum menolak aktivis kebijakan luar negeri tentang subversi, intervensi, terorisme internasional, dan agresi yang berasal dari doktrin Reagan. Ada langkah-langkah klasik untuk mengatasi masalah penolakan publik ini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah bangkitkan ketakutan, seusai ucapan H.L. Mencken, seperti yang sudah dikutip sebelumnya.
Sehingga kita harus melakukan konfrontasi dengan kekaisaran iblis yang bertekad menghancurkan kita, konspirasi monolitik dan kejam yang dilakukan untuk merintangi kebajikan global kita dan menghancurkan kita, dalam kalimat John F. Kennedy dalam sejarah Amerika Serikat. Akan tetapi, sebuah masalah muncul, konfrontasi dengan kekaisaran iblis terlalu berbahaya. Konfrontasi itu akan merugikan kita, sehingga tidak bisa dilakukan. Solusi untuk dilema tersebut adalah menciptakan proksi-proksi kekaisaran iblis, yang bisa diserang tanpa kenal hukum, karena mereka lemah dan tak berdaya. Libya sangat tepat untuk peran tersebut, khususnya melawan rasisme anti-Arab yang merajalela di Amerika Serikat. Dan dalam konteks umum kampanye melawan terorisme internasional, yang mengganggu era modern ketika panglima teroris di Washington harus membela kita, berdasarkan berbagai operasi kebenaran yang dilakukan oleh institusi-institusi ideologis. Sangatlah mudah untuk membunuh banyak warga Libya tanpa merugikan diri kita sendiri, malah banyak pujian di dalam negeri, termasuk opini kaum liberal yang tercerahkan, sebagaimana kita membela diri kita sendiri terhadap momok kejam terorisme. 2 tahun ke depan bisa jadi berbahaya. Para pendukung Reagan ingin meninggalkan jejak permanen dalam politik Amerika, apapun hasil pemilu berikutnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kekerasan membayar lunas semuanya. Mereka ingin mengatasi rintangan-rintangan terhadap penggunaan pasukan militer, Norman Podhoretz. Sistem propaganda telah membangun sebuah rangkaian iblis Sandinista, kanker yang harus dihancurkan, George Shultz. Gaddafi, anjing gila Timur Tengah, Arafat, bapak terorisme modern. Castro, yang mengancam akan mengambil alih separuh dunia barat dalam pengabdiannya terhadap Uni Soviet, dan sebagainya. Jika mereka bisa dihancurkan dengan kekerasan, akibat-akibat jangka panjang kebudayaan Amerika akan sangat besar. Tidak akan ada lagi para pengecut yang membuat perjanjian dan bernegosiasi, tidak ada urusan dengan penyelesaian politik, hukum internasional, dan omong kosong serupa. Malahan, sistem politik akan didominasi oleh orang-orang yang kekurangan rintangan, yang mengeluarkan mereka dengan mengirim pasukan militer kliennya dan pasukan-pasukan berisi orang-orang jahat untuk menyiksa orang-orang yang tidak bisa melawan balik, yang disebut konservatisme dalam newspeak kontemporer.